Selamat pagi semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3 kegiatanku. Hari ini kita akan masuk pada subtema 2 kegiatan siang hari. Anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa ya sebelum memulai pembelajaran ini. Pada hari ini, Ibu ingatkan kembali, duduklah dengan sikap duduk yang benar, aturlah jarak antara mata dan bukumu, serta peganglah pensilmu dan bukumu dengan baik. Hari ini, kita akan masuk pada buku paket halaman 42, kegiatan siang hari. Matahari bersinar terik. Udara terasa panas. Bel sekolah berbunyi. Tanda belajar sudah selesai. Siswa kembali pulang ke rumah. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Anak-anak, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan yang biasa kita lakukan pada pagi hari. Hari ini kita akan belajar kegiatan yang biasa kita lakukan pada siang hari. Anak-anak, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan pada siang hari. Misalnya, pulang sekolah, makan siang, tidur siang, mengulang pelajaran, bahkan ayah dan ibu yang berangkat yang sudah pergi bekerja, mereka sedang bekerja. Dan kita juga akan belajar ciri-ciri siang hari. Apa itu ciri-ciri siang hari? Pada siang hari, udara terasa sangat panas. Matahari bersinar sangat terang. Kemudian, matahari sudah di atas kepala. Nanti anak-anak, ketika kamu keluar rumah atau di lapangan, pada siang hari, kamu melihat langit, sepertinya atau seolah-olah matahari berada tepat di atas kepala kita. Nah, itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri siang hari. Serta pada siang hari, manusia juga bisa melakukan aktivitas dan hewan-hewan mencari makanan. Nah, anak-anak, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan pada siang hari ya. Bacalah kata-kata dari bacaan di depan. Bacalah dengan nyaring. Siang hari. Pulang sekolah. Cuci tangan. Makan siang. Tidur siang. Rumah istirahat. Lengkapi kata-kata berikut ini. Isilah dengan huruf yang tepat. Nah, anak-anak, di kata-kata ini ada beberapa huruf yang hilang. Ya, seperti pada buku paket kamu halaman 45. Di sini titik-titik, I, titik-titik, N, G. Huruf apa kira-kira yang hilang? Ya. Untuk mengisi ini, kamu bisa melihat buku paket kamu pada halaman 44. Seperti contoh nomor 1. Huruf yang hilang adalah S dan huruf A. Jika ditulis, ya, S, I, A, N, G. Dan jika dibaca menjadi siang. Nanti untuk huruf-huruf selanjutnya, kamu cari sendiri ya, dan kamu lakukan di buku paket kamu halaman 45. Amati kembali cerita di depan. Apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah?
urutkan gambar-gambar di bawah ini. Berilah nomor sesuai urutan kegiatan Dayu. Tadi kegiatan Dayu ya pada bacaan halaman 43. Di sana terlihat ceritanya Dayu. Yang pertama adalah Dayu mengetuk pintu. Nah, mana gambar mengetuk pintu? Kamu tulis di kotak di bawahnya nomor 1. Kemudian cerita Dayu adalah membuka sepatu dan merapikannya. Ya, nanti di bawah gambarnya kamu tulis angka nomor 2 karena itu adalah cerita nomor 2 Dayu. Selanjutnya, Dayu mencuci tangan. Ya, di bawah gambar mencuci tangan kamu menulis angka nomor 3. Lalu makan. Itu adalah gambar nomor 4 dan selanjutnya Dayu tidur siang. Itu adalah gambar nomor 5. Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu suka membaca. Sesekali Dayu menonton televisi. Nah, anak-anak, ada beberapa sikap atau aturan yang baik yang kita lakukan di rumah. Misalnya, ya, merapikan tas setelah pulang sekolah, merapikan sepatu dan baju. Apalagi bisa mengulang pelajaran yang sudah dipelajari tadi di sekolah. Setelah itu bisa juga membaca, ya. Dan banyak hal atau sikap yang baik yang bisa kamu lakukan ya di rumah. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kebiasaan baik kamu sama seperti Dayu? Dan kamu ceritakan bersama dengan orang tua ya. Perhatikan gambar di samping ini. Mana kebiasaan yang baik? Beri tanda centang. Dan mana kebiasaan yang tidak baik? Beri tanda silang. Dan berikan alasanmu. Misalnya gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu adalah Dayu merapikan sepatunya. Apakah itu merupakan kebiasaan baik? Ya, itu adalah sikap atau kebiasaan yang baik. Nanti di kotak di bawah gambarnya kamu memberikan tanda centang. Berilah alasanmu mengapa gambar itu kamu katakan baik. Karena ya Dayu merapikan sepatunya sendiri. Dan selain merapikan sepatu, Dayu juga membantu orang tuanya ya merapikan sepatu dan sepatunya terlihat rapi. Untuk gambar-gambar selanjutnya, kamu mencari mana sikap yang baik, mana yang tidak baik. Ya, lakukan di buku paket kamu halaman 48. Salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat. Gerak tari cepat, iringannya cepat. Gerak tari lambat, iringannya lambat. Kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat. Iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Contoh tarian tradisional yang geraknya cepat yaitu tari saman dari Aceh. Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Anak-anak, ya, masih ingatkah pembelajaran kita yang sudah lalu bahwa ada gerakan cepat dan ada gerakan lambat? Untuk gerakan cepat, ya, iringan musiknya harus cepat. Dan untuk gerak lambat, maka iringan musiknya juga pun lambat. Contoh tarian atau gerak cepat yaitu tari saman dari Aceh. Ya, musiknya itu cepat, maka gerakan bisa cepat. Dan kalau kamu mau latihan, ya, bisa memakai gerak tari ayam. Ya, gerak tari ayam itu seperti dikepak-kepakkan sayapnya, ya.
dan gerakannya cepat. Setiap Selasa pulang sekolah, Edo berlatih sepak bola. Hari ini dia berlatih secara menendang. Edo berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia memperhatikan cara menendang bola. Anak-anak, ibu percaya bahwa kamu pasti sudah bisa menendang bola. Menendang bola ada caranya ya. Menendang bola dengan kaki bagian dalam. Menendang bola juga dengan kaki bagian luar. Serta menendang bola dapat dengan punggung kaki. Anak-anak, ibu percaya juga kamu sudah bisa melakukan cara menendang ini ya. Nanti kamu bisa praktekkan sendiri ya, menendang bola dengan bagian kaki dalam, dengan kaki bagian luar, dan dengan punggung kaki. Selesai bermain, Edo pulang ke rumah. Edo beristirahat di ruang keluarga. Sambil beristirahat, Edo belajar membaca. Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya. Ia pun menyusunnya menjadi kata. Ayo bantu Edo menyusun huruf menjadi kata. Huruf depan pada kata itu sudah ditentukan. Anak-anak, ini adalah satu kata, namun huruf-hurufnya belum tersusun rapi. Sebagai latihan kamu adalah kamu menyusun huruf-huruf ini menjadi satu kata yang tepat. Ya, mulai dari huruf depan S. Nah, itu kamu bisa menyusunnya menjadi S, I, A, N, G. Jika dibaca menjadi siang. Nah, untuk huruf-huruf selanjutnya kamu susun dengan baik dan menjadi kata yang benar. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Nah, anak-anak, ibu juga yakin bahwa kalian pasti mengulang-ulang untuk belajar, ya. Belajar bukan hanya sekali saja, tetapi belajar itu bisa diulang-ulang. Apalagi sekarang video, maka kamu bisa mengulangnya di mana saja. Lengkapi kalimat berikut ini sesuai dengan bacaan. Ya, pilih kata yang tepat berikut ini. Di sini ada satu cerita, namun ceritanya belum lengkap. Maka, sebagai latihan kamu adalah kamu melengkapi ya bacaan ini. Dari mana jawabannya, kamu pilih atau kamu cari di kotak yang ada di atasnya. Serta cocokkan ceritanya sesuai dengan buku paket kamu halaman 52. Ya. Bisa ya? Ya, nanti kamu kerjakan sendiri. Kalian sudah mengetahui kebiasaan Siti sepulang sekolah. Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut. Nah, anak-anak, ada beberapa contoh kebiasaan baik yang bisa kamu tiru ya, dan bisa kamu lakukan. Yang pertama, meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Yang kedua, ganti pakaian sekolah. Jangan memakai pakaian sekolah untuk bermain ya. Selanjutnya yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Keempat, makan siang dengan tenang dan tertib. Kamu masih ingat aturan makan bersama dengan keluarga ya? Salah satunya adalah makan dengan tenang dan tertib. Selanjutnya mengulang pelajaran di rumah dan istirahat atau tidur siang. Mulai hari ini, yang biasanya tidak mau tidur siang, biasakanlah untuk tidur siang mulai hari ini ya. Karena ingat, tidur siang
sangat baik untuk kesehatan. Ya. Sekarang ceritakan kebiasaanmu di siang hari. Sampaikan kepada temanmu. Karena sekarang kita masih di rumah dan kita tidak boleh bertemu dengan teman-teman di luar, maka kamu bisa menceritakannya kepada mama dan papa kamu ya, atau kepada orang yang ada di rumah kamu. Tentukan nama atau tentukan mana kebiasaan yang baik. Tentukan juga mana kebiasaan tidak baik. Beri tanda centang untuk kebiasaan baik dan beri tanda silang untuk kebiasaan tidak baik. Ini ada 4 gambar ya. Nanti kamu tentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik kamu centang, sikap atau kebiasaan yang tidak baik kamu silang. Mengulang pelajaran di rumah sepulang sekolah adalah kebiasaan baik. Ayo kita mengulang pelajaran tentang bilangan. Kali ini kita belajar tentang nama bilangan dan lambangnya. Anak-anak, masih ingatkah kamu pelajaran kita yang sudah lalu? Kita sudah belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Nama bilangan biasanya ditulis menggunakan huruf. Namun, lambang bilangan dia ditulis menggunakan angka. Nama bilangan, contoh yang pertama adalah 11. Lambang bilangannya adalah angka 11. Nama bilangan 12. Lambang bilangannya adalah angka 12. Demikian selanjutnya ya. Cobalah selesaikan soal latihan berikut ini. Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Perhatikan. 20. Mana lambang 20? Ya, itu adalah lambang 20. Ya, kamu kerjakan sebagai latihan di buku paket halaman 57. Demikian dengan buku paket halaman 58. Ya, 14 nama bilangannya adalah 14. Siang ini Edo bermain bersama teman-teman. Edo dan teman-teman bermain kucing-kucingan. Permainannya menggunakan bola. Salah satu teman Edo jadi kucing, yang lain melingkar mengelilingi kucing. Edo mulai menendang bola. Bola ditendang ke arah teman lain dalam lingkaran. Bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah. Yang gagal akan jadi kucing. Mereka bermain dengan gembira. Ini adalah salah satu permainan ya, namanya bermain kucing-kucingan. Bermain kucing-kucingan ya menggunakan bola dan pastinya terdiri dari beberapa anak ya. Kamu bisa bermain bersama dengan temanmu atau anggota keluargamu ya. Setelah bermain, Edo pulang ke rumah. Sampai di rumah, Edo berganti pakaian. Sambil istirahat, Edo mengambil kartu-kartu kata. Edo menyusun kartu-kartu kata itu menjadi kalimat. Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Anak-anak, kita juga sudah pernah belajar membuat kalimat dari kata yang sudah disediakan ya. Di sini ada 6 kata. Nah, dari kata-kata ini, kamu membuat atau menyusun menjadi kalimat. Contoh yang pertama, kata pulang. Ya, kita akan membuat kalimat dari kata pulang. Setelah bermain, saya pulang ke rumah. Nah, di dalam kalimat ada kata pulang. Ya, demikian dengan kata-kata yang lain. Kamu kerjakan sendiri, kamu boleh meminta bantuan orang tuamu. Siang ini Dayu berlatih menari. Dayu melakukan latihan gerak lambat. Contoh tarian dengan gerak lambat adalah tari serimpi. Dayu berlatih gerak lambat dengan diiringi lagu.
Lagu yang mengiringi adalah lagu kupu-kupu. Tadi kita sudah tahu bahwa ada gerak cepat dan ada gerak lambat. Sekarang Dayu berlatih gerak lambat diiringi dengan lagu kupu-kupu. Nah, anak-anak, kamu bisa latihan di rumah ya. Bagaimana dengan lagu kupu-kupu dan kamu bisa menirukan gerakan lambatnya. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang puluhan dan satuan. Ya, perhatikan gambar ini. Di kotak yang pertama ada 10 buah. Dan di kotak yang satunya, kotak yang kedua, ada 1 buah. Jika ini adalah 10, jumlahnya 10, maka kita bisa menulisnya 1 puluhan. Karena 1 puluhan nilainya sama dengan 10. Ini adalah buahnya ada 1. Kita bisa menulisnya 1 satuan. 1 satuan nilainya sama dengan 1. Karena 1 puluhan nilainya 10 dan ditambah 1 satuan nilainya 1, maka jumlahnya ada 11. Demikian dengan gambar yang di bawahnya. Gambar pada kotak pertama ada 10 dan gambar di kotak yang keduanya atau di sebelahnya ada 2. Maka 10 bisa ditulis menjadi 1 puluhan, nilainya 10. 2 satuan, nilainya 2. Jadi 1 puluhan sama dengan 10 ditambah 2 satuan sama dengan 2. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Penjelasannya, nah, sekarang dengarkan baik-baik. Untuk puluhan, contoh yang pertama, 1 puluhan nilainya 10. 2 puluhan nilainya 20 dan seterusnya. Misalnya, di satu kelompok benda ada jumlahnya 50. Jadi 50 benda itu kita bisa menulisnya 50-an. 50-an artinya nilainya 50. Ya, mengerti ya? Baik, sekarang satuan. 1 satuan nilainya 1. 2 satuan nilainya tetap 2. 3 satuan nilainya tetap 3 dan seterusnya. Anak-anak, satuan itu ya, 1 satuan nilainya 1 itu tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan di nilainya. Nilainya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya, 8 satuan nilainya adalah 8. 9 satuan nilainya adalah 9. Kalau ada 0, ya misalnya 1 dan ada 0, maka itu dibaca puluhan. Ya, 1 puluhan nilainya 10, 1 satuan nilainya 1. Ya, mengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Di sini ada contoh lagi. Di sini ada gambar wortel. Pada gambar yang pertama, wortel berjumlah 10, maka bisa ditulis dengan 1 puluhan. 1 puluhan artinya sama dengan 10. 3 satuan sama dengan 3. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Demikian dengan gambar selanjutnya ya. Ya. Di sini juga ada satu gambar ya yang warna kuning. Di kotak yang pertama gambarnya berjumlah 10. Berarti 10 sama dengan 1 puluhan.
dan satuannya ada 6. 6 satuan. 1 puluhan sama dengan 10 ditambah 6 satuan sama dengan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ya, untuk gambar selanjutnya kamu boleh mengerjakan sendiri. Di sini pada buku paket kamu halaman 66, perhatikan ya. Ada satu contoh yang agak berbeda. Modelnya berbeda tapi pengerjaannya sama sebenarnya ya. Di sebelah kanannya ada kotak 3 ya. Perhatikan baik-baik. Ini ada gambar ya 2 kelompok. Kelompok yang pertama gambarnya ada jumlahnya 10 dan kelompok yang kedua gambarnya ada 3. Yang warna kuning ya, perhatikan. 10 sama dengan 1 puluhan. 3 sama dengan 3 satuan. Jadi 1 puluhan nilainya 10 ditambah 3 satuan nilainya 3. Kalau ditambahkan atau dijumlahkan maka 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, penjelasannya adalah 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kalau dibalik cara mengerjakannya adalah 13 yang duluan. 13 itu terdiri dari 1 puluhan yang nilainya 10, 3 satuan nilainya 3. Jadi 1 puluhan dan 3 satuan. Selanjutnya anak-anak, pada buku paket kamu halaman 67, di sana ada latihan. Kamu boleh mengerjakan sendiri ya. Kalau kamu kurang mengerti, mintalah bantuan mama atau papa atau orang yang ada di rumahmu ya. Berikut ini adalah gambar kegiatan yang biasa dilakukan orang di siang hari. Di sini ada 4 gambar ya. Dan ada 4 kalimat juga atau kata-kata ya. Contoh, gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Ya, itu adalah gambar berkebun. Kamu cari kata berkebun. Nanti caranya dengan cara menarik garis. Cocokkan katanya dengan gambarnya. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan. Bacalah percakapan berikut ini. Anak-anak, apakah kamu masih ingat apa itu percakapan? Percakapan adalah berbicara secara bergantian dan dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lebihnya itu bisa 3 orang, bisa 4 orang, dan seterusnya. Di sini ada 2 orang tokoh dalam percakapan ini. Ada ibu dan ada Edo. Ya. Selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah nak? Iya bu, Edo sedikit lelah. Kalau begitu, setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak. Baik bu. Jangan lupa bersihkan badanmu ya. Baik bu. Iya bu. Gitu ya. Nah anak-anak, lakukan percakapan ini atau peragakan percakapan ini bersama dengan ibumu di rumah ya. Nanti mama kamu menjadi ibu, kamu menjadi Edo. Nanti ya lakukan percakapannya secara bergantian. Usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Edo anak yang tertib di rumah. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah. Berilah tanda centang ya. Kamu mencari gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah dan di bawah gambarnya kamu berikan tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Edo punya kebiasaan baik sepulang sekolah.
dia suka mengulang pelajaran. Siang ini dia mengulang pelajaran matematika. Edo ingin pandai matematika. Ayo, bantu Edo menyelesaikan soal-soal ini. Tentukan bilangan yang tepat sesuai nilai tempatnya. Anak-anak, perhatikan ya. Tadi kita sudah belajar ya. 1 puluhan nilainya berapa? 10. 7 satuan nilainya berapa? 7 ya. Jadi 10 1 puluhan sama dengan 10, 7 satuan sama dengan 7. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Demikian dengan bilangan selanjutnya, kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu sebagai latihan. Nah, sekarang tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. 14. 14 itu terdiri dari 1 puluhan, nilainya 10, dan 4 satuan, nilainya 4. Ya, mudah ya, kita sudah pelajari. Ibu berharap apa yang sudah kalian pelajari hari ini jangan hanya belajar sekali saja, tetapi tolonglah diulang-ulang supaya kamu tambah pintar. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Ingat tetap belajar, jangan bermalas-malasan ya. Tetap semangat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.